Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Arif. Biasa dipanggil Fadil untuk memenuhi tugas UAS saya. Sebagaimana yang ditugaskan, saya diperintahkan untuk pertama cleaning data, yang kedua memproses data tersebut, yang ketiga memvisualkan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya cleaning data di RapidMiner. Yang pertama, teman-teman pastinya harus mendownload datanya dahulu. Banyak sekali data-data bisa kita ambil dari web-web terbuka seperti Kaggle, UC Learning, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Yang pertama kita harus lakukan adalah ke operators, kita mencari read CSV. Karena data saya dalam bentuk CSV. Setelah kita geser, sudah kita kasih masuk ke sini, kita import configuration wizard. Di sini saya mempunyai data garment worker productivity. Ini data yang saya pilih. Data ini menceritakan tentang apakah insen departemen-departemen pada perusahaan garment itu mempengaruhi mereka, jam kerja mereka, dan target mereka apakah mempengaruhi pada produktivitas mereka. Kita bisa lihat di sini ada date-nya, tanggal dan kuartal 1 di tahun 2015. Ada dua departemen di sini, finishing, sewing. Sewing itu yang menjahit, yang finishing dan sebagainya. Ada tim, targetnya berapa, work in progress-nya di sini juga ada. Nah, selanjutnya setelah melihat datanya sudah ada, kita next dan finish. Nah, karena kita di sini ingin mengcleaning data, yang pertama kita itu ingin kita tidak tahu di data kita ini ada duplikat apa enggak. Nah, selanjutnya kita ke operators lagi, mencari missing duplikat. Kita masukkan ke dalam papan kita sambungkan. Setelah itu kita jalankan. Setelah melihat datanya, ini ada example set-nya. Jadi ini data sebelum di remove duplikatnya. Jadi kita punya 1197 data, kita lihat. Setelah di remove duplikat, ternyata datanya sama. Jadi data saya pada saat ini tidak mempunyai duplikat. Nah, selanjutnya duplikat sudah, kita ingin melihat eh, bagaimana, apakah ada missing value gitu, atau ada yang tidak terisi. Kita bisa ke statistik di sini. Nah, kita melihat di sini datanya ada semua kolomnya. Nah, di sini ada missing nih. Kita geser ke bawah, ternyata di WIP itu ada 506. Hampir setengahnya itu missing, tidak ada datanya pada data saya. Nah, kita ingin menghapusnya gimana? Kita punya WIP. Nah, selanjutnya kita silang dulu ini, kita masukkan example, filter example, filter example. Nah, setelah itu kita sambungkan filter example, filter examples-nya. Nah, di sini ada add filters tadi yang missing data itu apa? Ada WIP. Setelah itu kita pilih yang is not missing saja. Jadi yang missing nanti akan otomatis dihilangkan atau terhapus. Kita klik OK, kita sambungkan. Nah, terus yang di bawah sini originalnya kita juga ingin lihat. Jadi bagaimana data sebelum dan sesudah di running. Kita habis itu kita pencet running. Oke, di sini sudah terlihat example setnya. Nah, filter example-nya. Kita lihat di WIP di sini sudah tidak ada missing data, namun data kita berkurang menjadi 691 example. Seperti itu, teman-teman, untuk dasar cleaning data yang saya pahami. Mungkin ini saja.
untuk cleaning datanya kita selanjutnya akan membahas bagaimana cara merunning data ini. Halo teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan menganalisis data ini. Nah, karena sebelumnya saya sudah bersihkan datanya dan ini sudah ada datanya di sini, kita akan melanjutkan menganalisis. Saya di sini melakukan tiga analisis. Yang pertama ada statistik untuk melihat median, maksimum average-nya, yang selanjutnya ada correlation matrix, ingin melihat korelasi antar variabel, dan clustering. Nah, yang pertama kita ingin melihat analisis statistik. Kita menggunakan operator statistik di sini, kita geser, kita sambung seperti biasa. Nah, selanjutnya kita running. Nah, di sini bisa dilihat statistik yang ada dari actual productivity ada minimum 0,23%, maksimumnya 1,100, average 0,72%. Di sini ada valid 96% dari aktual produktivitasnya dan sebagainya, ada standar deviasi. Jadi teman-teman bisa melihat medium maksimumnya di statistik ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis korelasi nih. Jadi apakah sebenarnya eh, kayak work in progress dan lain-lain itu berpengaruh pada aktual produktivitas. Kita menggunakan operator correlation matrix. Nah, di sini kita bisa lihat sudah masuk, kita sambungkan. Baiknya juga kita sambungkan, habis itu seperti biasa kita running. Bisa dilihat bahwa dari atribut semua di atas, yang paling berpengaruh yang paling gak berpengaruh dengan dari actual productivity itu WIP. Satu, karena makin ke satu itu dia makin jelek. Jadi makin banyak barang work in progress, actual produktivitasnya itu akan makin menurun. Kita bisa lihat di sini. Jadi insentif itu berpengaruh. Jika insentifnya makin banyak dan sebagainya, produktivitasnya ini makin naik. Sampai yang paling kita tahu yang tadi kita lihat ada work in progress. Makin banyak barang work in progress, maka aktual produktivitas perusahaan garmen ini akan makin menurun. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita yang terakhir nih kita menggunakan eh, Kamin clustering. Clustering itu jadi kita akan membagi beberapa cluster dari data ini. Kita menggunakan operator Kamins. Nah, namun di sini ada error karena data kita tidak semua numerik. Nah, kita ingin running, maka dia tidak bisa teman-teman karena data kita itu nggak semua nggak semua numerik, ada error di sini. Jadi kalau teman-teman datanya numerik bisa menggunakan clustering ini untuk membagi berapa cluster pada data kita. Seperti itu teman-teman ya. Nah, visualisasi data itu kita bisa memvisualkan dari eh, analisis kita itu. Jadi kita bisa kayak tadi statistik sebelumnya sama. Nah, ini adalah visualisasi menggunakan bar chart. Kita bisa lihat visualisasinya berwarna oranye di sini. Kita bisa lihat average-nya berapa yang paling tinggi dan sebagainya. Jadi visualisasi di Rapid Miner itu kita menggunakan eh, apa yang kita analisis tadi sebelumnya. Contoh tadi yang kedua kita menggunakan correlation matrix. Kita menggunakan correlation matrix. Di sini kita bisa memvisualkan data yang kita lihat, yang kita analisis. Plot view-nya apa di sini? Kita bisa lihat chart style yang menggunakan bars. Kita bisa pilih di sini. Menggunakan line, spy. Kita coba pakai pie. Actual productivity berapa dan sebagainya. Atau kita atributnya kita menggunakan weight-nya. Tidak ada datanya.
Mmm, kita menggunakan line. Nah, kita bisa melihat di sini atribut yang berwarna merah, wake-nya itu yang berwarna hijau. Jadi teman-teman bisa banyak sekali memvisualkan data